anak-anak, Ustazah Fida di sini. Kali ini kita akan belajar matematika. Sekarang kita akan belajar tentang pecahan dan cara mengubah bentuk pecahan. Ayo semangat, kalian pasti bisa. Mari kita belajar bentuk-bentuk pecahan. Pertama, yaitu pecahan biasa. Contohnya 3/4. Pecahan biasa adalah bentuk pecahan paling sederhana dan paling sering digunakan. Terdiri dari pembilang dan penyebut. Bentuk yang kedua yaitu pecahan campuran. Contohnya 1/3/4. Pecahan campuran terdiri dari satu bilangan bulat dan satu bagian pecahan biasa. Bentuk berikutnya yaitu pecahan desimal. Bilangan desimal adalah bilangan pecahan yang ditulis menggunakan tanda koma. Contohnya 0,75. Yang terakhir yaitu pecahan bentuk persen. Persen adalah pecahan yang penyebutnya 100. Contohnya 75/100. Dalam bentuk persen sama dengan 75%. Bisa dipahami anak-anak? Sekarang kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Syaratnya adalah angka pembilang harus lebih besar dari angka penyebutnya. Contohnya pecahan 7/3. Angka 7 lebih besar dari angka 3. Maka pecahan 7/3 bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Cara yang pertama, menggunakan pembagian bersusun. Masih ingat kan anak-anak? Yuk kita coba. Angka pembilang 7 dibagi angka penyebutnya yaitu 3. 3 dikali berapa yang hasilnya paling mendekati 7? Ya, benar sekali, 2. Letakkan angka 2 di atas, lalu 2 dikali 3 sama dengan 6. Letakkan angka 6 di bawah angka 7. 7 dikurangi 6, sisa 1. 1 sudah tidak bisa lagi dibagi 3. Maka angka 2 menjadi bilangan bulat, sedangkan sisanya yaitu angka 1 menjadi pembilang. Dan penyebutnya tetap sama yaitu 3. Jadi hasilnya adalah 2/1/3. Kemudian cara yang kedua dengan menggunakan pengurangan. Angka pembilang 7 dikurangi angka penyebut 3 sama dengan 4. Lalu dikurangi lagi dengan angka 3, sisanya adalah 1. Angka 1 sudah tidak bisa dikurangi 3 lagi. Sehingga hasilnya adalah 2 kali pengurangan. Maka angka 2 menjadi bilangan bulat. Sedangkan sisanya yaitu 1 menjadi pembilang. Dan penyebutnya tetap sama yaitu 3. Jadi hasilnya adalah 2/1/3. Mudah sekali kan kedua cara tersebut? Setelah kita belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, sebaliknya kita akan belajar mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contohnya, pecahan 2/1/5. Caranya cukup mudah, kita tinggal mengalihkan angka penyebut dengan bilangan bulatnya, lalu ditambah dengan angka pembilangnya. 5 dikali 2 sama dengan 10. Lalu ditambah 1 sama dengan 11. Dengan penyebut tetap yaitu 5, jadi hasilnya adalah 11/5. Berikutnya kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Caranya dengan pembagian bersusun. Contohnya pecahan 3/4. Pembilang 3 dibagi penyebut 4. 3 tidak bisa dibagi 4 karena lebih kecil. Jadi harus ditambah 0 menjadi 30 dan di atas ditambahkan 0,
4 dikali berapa yang hasilnya paling mendekati 30? Yaitu 7. Karena 4 dikali 7 sama dengan 28. Lalu 30 dikurangi 28 sama dengan 2. Karena 2 tidak bisa dibagi 4 karena lebih kecil, jadi harus ditambah 0 menjadi 20. Dan tidak perlu menambah koma lagi di atas karena sudah ada komanya. 4 dikali berapa yang hasilnya paling mendekati 20? Yaitu 5. Maka 4 dikali 5 sama dengan 20. Lalu 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Jadi hasilnya 0,75. Kemudian kita akan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Caranya kita ubah penyebutnya menjadi angka 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. Lalu kita sederhanakan. Contohnya 0,8. Angka 8 menjadi pembilang. Lalu karena hanya ada satu angka di belakang koma, maka penyebutnya menjadi 10. Jadi 0,8 sama dengan 8/10. Kita sederhanakan ya dengan cara dibagi 2, sama dengan 4/5. Contoh berikutnya 0,25. Angka 25 menjadi pembilang. Lalu, karena ada 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya menjadi 100. Jadi, 0,25 sama dengan 25/100. Kita sederhanakan dengan dibagi 25, sama dengan 1/4. Mudah sekali kan anak-anak? Berikutnya, kita akan mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Caranya kita ubah menjadi pecahan per 100. Contohnya pecahan 3/4. Agar penyebut 4 berubah menjadi 100, harus dikali 25. Maka pembilang 3 juga harus dikali 25. Hasilnya sama dengan 75. Jadi 3/4 sama dengan 75/100 sama dengan 75%. Contoh berikutnya yaitu pecahan 9/20. Agar penyebut 20 berubah menjadi 100 harus dikali 5. Maka pembilang 9 juga harus dikali 5. Hasilnya sama dengan 45. Jadi 9/20 sama dengan 45/100 sama dengan 45%. Bisa dimengerti? Yang terakhir, kita akan mengubah bentuk persen menjadi pecahan desimal dan pecahan biasa. Contohnya 12%. Bentuk persen adalah pecahan per 100. Maka 12% sama dengan 12/100. Kita akan merubah ke pecahan desimal terlebih dahulu ya. Kita tulis angka 12. Lalu karena penyebutnya 100 yang angka nolnya ada 2, maka ada 2 angka di belakang koma menjadi 0,12. Sedangkan untuk pecahan biasa, kita hanya perlu menyederhanakan pecahan 12/100 dengan cara mencari FPB dari 12 dan 100, yaitu 4. Lalu kita bagi 12 dibagi 4 sama dengan 3 dan 100 dibagi 4 sama dengan 25. Hasilnya sama dengan 3/25. Contoh berikutnya, 130%. Maka 130% sama dengan 130/100. Kita tulis angka 130. Lalu karena penyebutnya 100, yang angka nolnya ada 2, maka ada 2 angka di belakang koma. Sehingga menjadi 1,30 atau 1,30. Sedangkan pecahan biasa, kita hanya perlu menyederhanakan pecahan 130/100 dengan cara mencari FPB dari 130 dan 100.
yaitu 10. Lalu kita bagi 130 dibagi 10 sama dengan 13, 100 dibagi 10 sama dengan 10. Hasilnya sama dengan 13/10. Dan karena pembilang lebih besar dari penyebut, maka bisa diubah lagi menjadi pecahan campuran, yaitu 1/3/10. Bagaimana? Mudah kan? Untuk mengetahui lebih lanjut tentang menyederhanakan pecahan dengan cara mencari FPB, bisa kalian tonton di video sebelumnya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Terus belajar, rajin berlatih, dan tetap semangat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.